Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah memasuki PJJ yang kedua di semester genap. Oh iya, gimana kabar kalian? Ibu yakin kalian pada sehat walafiat dan kalian semangat banget untuk melaksanakan PJJ kali ini. Dan kalian jangan lupa untuk sarapan serta kalian isi e-learning atau absensi di e-learning pada matematika semester genap. Oke, PJJ minggu lalu kita mencatat atau menyalin file PDF yang berisi materi tentang perbandingan. Di situ Ibu kasih gambaran-gambaran sedikit tentang perbandingan, dan di sini pada PJJ kali ini Ibu kasih untuk contoh-contoh soalnya, karena biasanya kalau kalian dijelaskan dengan contohnya, insya Allah kalian bisa paham, bisa mengerti ya. Menyatakan perbandingan. Perbandingan dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dua besaran yang paling sederhana dan dapat dituliskan dalam bentuk pecahan seperti X per Y atau X banding Y atau X dari Y. Contoh soal nomor 1, seluruh siswa kelas 7 di MTS Al-Musyarrafah Jakarta yang berjumlah 120 siswa telah diwawancarai tentang kesukaan bahasa asing di madrasah. Terdapat 80 siswa memilih bahasa Arab dan 40 siswa lainnya memilih bahasa Inggris. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan rasio banyak siswa yang memilih bahasa Arab terhadap jumlah siswa yang diwawancarai. Rasio banyak siswa yang memilih bahasa Arab terhadap bahasa Inggris. Yang A 80 per 120. Kemudian itu menghasilkan 2/3 atau 2/3 atau 2 dari 3. Karena 80 sama 120 sama-sama Ibu bagi dengan 40. Kemudian yang B 80 per 40 itu sama dengan 2/1 atau 2/1 atau 2 dari 1. Ibu sama-sama coret 80 per 40-nya sama-sama dibagi 40 sehingga menghasilkan 2/1. Contoh soal nomor 2, jika A banding B sama dengan 3/4 dan B banding C sama dengan 6/5, tentukan perbandingan A, B, C. Karena ada variabel yang sama antara perbandingan yang pertama dan perbandingan yang kedua, maka terlebih dahulu kita menyamakan nilai variabel dari si B dengan cara mencari nilai KPK-nya. A banding B atau 3/4, 4-nya Ibu kuningin karena yang sama ya, dan yang perbandingan kedua ada 6/5 ya, atau B banding C, 6-nya Ibu kuningin juga karena itu nilai B-nya. Habis itu kita cari KPK dari 4 dan 6 sehingga didapat 12. Karena biar 12, untuk yang baris pertama kita kalikan 3 sehingga 3 kali 4 12, 3 kali 3 9. Terus untuk baris yang kedua kita kalikan 2, yaitu 6 kali 2 12, 5 kali 2 10. Sehingga kita dapat perbandingannya 9 banding 12 banding 20. Jadi A, B, C-nya atau A banding B banding C itu sama dengan 9 banding 12 banding 20. Banding 10. Perbandingan dua besaran yang sama. Tentukan perbandingan dari dua besaran di bawah ini. A 62 cm dan 38 cm. B 2,5 kg dan 3 kg. C 2,5 jam dan 75 menit. D 6 hari dan 3 minggu. E 2 kodi dan 1 rim. Masing-masing besarannya udah Ibu jelaskan ya, di situ udah Ibu kasih keterangannya. Oke, untuk menentukan suatu perbandingan dari dua besaran, samakan satuannya terlebih dahulu, kemudian bentuk menjadi pecahan, lalu sederhanakan. Jika antara pembilang atau penyebut merupakan bilangan prima, maka perbandingan tersebut sudah tidak bisa disederhanakan lagi atau udah paling terkecil ya perbandingan tersebut. Untuk yang A 62 per 38 itu Ibu sama-sama bagi 2 menjadi 31 per 19. Maka kita tulis 31 banding 19.
karena udah atas atau pembilang atau penyebutnya itu bilangan prima, berarti udah selesai. 31 kan bilangan prima, 19 juga bilangan prima, berarti itu udah perbandingan yang paling sederhana. Untuk yang B itu 2,5 banding 3. Jadi ibu ubah untuk biar desimalnya itu nggak ada ya, sama-sama ibu kalikan 10 dulu. Sehingga 25/30 ibu bagi atau ibu bagi sama-sama 5 menghasilkan 5/6, maka kita tulis 5 banding 6. Yang bagian C, karena di situ walaupun besaran waktu tapi satuannya belum sama tuh, yang 1 jam yang 1 menit, karena yang lebih ke kecil itu ke menit, jadi kita ubah. Tapi sebelum kita ubah 2,5 itu kita ubah jadi pecahan biasa dulu, karena itu pecahan campuran, menjadi 5/2. Dari mana? Dari penyebutnya kita kalikan bilangan bulatnya, 2 kali 2 4 ditambah 1 jadi 5/2. Jam, karena jam itu satuan 1 jam itu 60 menit, maka kita ubah menjadi 5/2 dikali 60 menit sehingga menghasilkan 150 menit. Sehingga kita dapat 150/75 itu sama-sama ibu bagi 75, dapat 2/1 atau kita tulis 2 banding 1. Nah, untuk yang D ternyata satuannya beda walaupun satuan waktu lagi, yang 1 hari yang 1 minggu ya. Jadi kita ubah ke yang paling kecil, karena yang paling kecil itu hari, maka yang kita ubah 3 minggu atau sama dengan 3 dikali 7 hari menghasilkan 21 hari. Kita dapat 6/21 atau sama-sama dibagi 3 menjadi 2/7 atau 2 banding 7. Untuk yang E, karena kodi sama rim itu sebenarnya yang paling kecilnya adalah buah, itu masih dalam besar ya, satuannya besar. Jadi 2 kode itu kebetulan satu kodinya 20 buah, maka 2 kali 20 buah sama dengan 40 buah. Terus satu rim itu sama dengan 500 buah. Jadi kita kalikan menghasilkan 500 buah. Sehingga perbandingannya kita dapat 40/500 atau sama-sama dibagi 2 jadi 2/25. Maka perbandingannya adalah 2 banding 25. Perbandingan 2 besaran yang berbeda. Contoh soal nomor 4. Zidan yang tinggal di kota Y selalu mengunjungi rumah kakeknya yang tinggal di kota X dengan terjadwal dan menggunakan sepeda motor. Dalam seminggu ini, Zidan sudah 3 kali mengunjungi rumah kakeknya melalui 3 jalur yang berbeda. Kemudian, Zidan mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuhnya. Oke, untuk hari Senin jalur pertama 14 km 30 menit, hari Rabu jalur kedua 16 km 24 menit, dan hari Jumat jalur ketiga 20 km 25 menit. Pada hari dan jalur keberapa Zidan mengendarai sepeda motornya lebih cepat? Oke, untuk rumus kecepatan itu biasanya kita simbolkan dengan V atau sama dengan S/T, di mana V itu kecepatan rata-rata atau satuannya M/S atau meter per second, S-nya jarak atau panjang, satuannya M atau meter, dan T T itu sama dengan waktu, satuannya second atau S ya. Setelah kita dapat untuk hari Senin jalur pertama itu kita sederhanakan, sama-sama ibu bagi 2 mendapat 7/15 km per menit. Jadi dibacanya gini, 7 km per 15 menit. Oke, untuk yang hari kedua atau hari Rabu jalur kedua itu sama-sama ibu bagi 8 mendapat 2/3. Yang hari Jumat jalur ketiga sama-sama ibu bagi 5 menghasilkan 4/5. Karena kita mau membandingkan 3 kecepatan ini, penyebutnya harus kita samakan terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK dari masing-masing penyebutnya. KPK dari 15, 3 dan 5 adalah 15. Maka untuk yang 7/15 karena penyebutnya 15 berarti kita kalikan 1, yaitu 7/15. Untuk yang 2/3 karena 3 kali berapa supaya jadi 15 ibu kali 5. Jadi 10/15.
Untuk yang 4/3 karena 5 kali berapa supaya jadi 15 itu dikali 3, maka Ibu kali 3 menghasilkan 12/15. Diketahui bahwa 7/15 kurang dari 10/15 kurang dari 12/15. Karena penyebutnya udah sama berarti bisa kita bandingkan ya. Maka dapat disimpulkan bahwa Zidan mengendarai sepeda motor ke rumah kakeknya itu tercepatnya pada hari Jumat jalur ketiga. Perbandingan senilai. Perbandingan senilai, perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain menjadi semakin besar. Misalnya ada jarak yang ditempuh mobil dengan volume bensin yang terpakai, ada juga persediaan makanan dengan lama waktu persediaan tersebut akan habis, persediaan makan dengan jumlah orang yang makan, banyak pekerjaan yang dihasilkan berdasarkan jumlah pekerja dan jumlah hari. Untuk membuat 60 pasang pakaian, seorang penjahit memerlukan waktu selama 18 hari. Jika penjahit tersebut bekerja selama 24 hari, berapa pasang pakaian yang dapat dibuat? Oke, kita tulis dulu. Pekerjanya itu 60, 18 hari, dan yang kedua pekerjanya itu belum tahu, tapi harinya itu bekerjanya 24 hari. Karena panahnya sama-sama ke bawah, maka ini adalah perbandingan senilai. Oke, di sini Ibu tulis 60 per X sama dengan 18/24. Oke, Ibu coret 60 sama 18-nya sama-sama dibagi 6, menghasilkan 10 sama 3. Terus 3 sama 24-nya sama-sama Ibu coret dengan 3. Yang atas dapat 1, yang bawah 8, sehingga kita bisa langsung hitung 10 dikali 8 sehingga X-nya sama dengan 80. Jadi terdapat 80 pasang pakaian yang dapat dibuat. Perbandingan berbalik nilai. Oke, perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain menjadi kecil. Misalnya, kecepatan dan waktu yang ditempuh mobil, atau juga lama waktu pekerjaan selesai dengan jumlah pekerja. Suatu pekerjaan akan selesai dikerjakan oleh 24 orang selama 20 hari. Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan selama 15 hari, banyak tambahan pekerja yang diperlukan adalah, pertama kita tulis untuk pekerjanya 24 sama harinya 20, untuk yang satunya X sama dengan 15. Karena panahnya yang satu ke atas dan satu ke bawah, maka ini adalah perbandingan berbalik nilai. 24 per X sama dengan 15/20, atau kita coret dulu 24 sama 15-nya. 8 menjadi 8 sama 5, terus 5-nya sama 20 sama-sama Ibu coret, dibagi 5, yang satu dapat 1, yang bawah dapat 4, sehingga 8 dikali 4 32. Oke, di sini tadi karena minta tambahan pekerjaannya aja, jadi 32 dikurang 24 sama dengan 8. Soal perbandingan. Perbandingan kelereng Maha dan Fajar adalah 3/5. Jika selisih kelereng mereka adalah 10, berapa jumlah seluruh kelereng mereka? Oke, untuk Maha ada 3, kemudian untuk si Fajar ada 5. Karena di situ udah ada info kalau selisihnya adalah 10, selisih kelereng Maha dan Fajar itu kan ada 2 kotak sama dengan 10 kelereng. Jadi satu kotak sama dengan 5 kelereng. Jadi jumlah kelereng Maha dan Fajar ada 8 kotak. Karena satu kotaknya adalah 5, maka kita kalikan dengan 5 sehingga menghasilkan 40 kelereng. Jadi jumlahnya adalah 40 kelereng ya. Uang Haidir dibanding uang Raihan sama dengan 8/5. Jika jumlah uang mereka adalah 260.000, berapakah jumlah uang Haidir dan berapakah jumlah uang Raihan? Oke, untuk Haidir anggaplah ada 8 kotak, untuk Raihan ada 5 kotak. Karena di situ informasinya adalah total uangnya 260.000, maka jumlah uang Haidir dan uang Raihan kan 260.000. Terus kita tinggal bagi
13 kotak itu sama dengan 260.000, berarti satu kotaknya adalah 20.000. Uang Haidir 8 kotak berarti tinggal dikali 20.000 hasilnya 160.000. Uang Raihan 5 kotak dikali 20 sama dengan 100.000. Jadi jumlah uang Haidir 160.000 dan jumlah uang Raihan adalah 100.000. Perbandingan uang Lia dan Ima adalah 5:7. Jika uang Lia 65.000, berapakah selisih uang mereka? Oke. Untuk Lia ada 5 kotak, untuk si Imahnya ada 7. Karena informasinya uang Lia 65.000, maka bisa kita bagi ya, 65.000 dibagi dengan 5 yaitu 13.000. Maka uang selisih mereka kan 2 kotak, berarti tinggal 2 kali 13.000 sama dengan 26.000. Jadi selisih uang mereka adalah 26.000. Umur Jojo sama dengan 3 kali umur Kevin, sedangkan selisih umur mereka 18 tahun. Berapakah umur si Kevin? Karena di sini umur Kevin bisa kita misalkan dengan X, umur Jojo karena 3 kalinya si umur Kevin berarti 3X. Sedangkan yang ditanya, coba kita cari selisihnya dulu. 3X dikurang X sama dengan 18. 2X sama dengan 18 sehingga X-nya kita dapat 9. Jadi si umur Kevin 9 tahun. Kalau kalian gak percaya, untuk si Jojo kan 3 kalinya. Berarti kita kalikan 9 kali 3 itu 27. 27 kalau dikurang 9 atau kita cari selisihnya kan 18 tahun. Berarti terbukti ya untuk umur Kevin adalah 9 tahun. Alhamdulillah untuk PJJ kali ini sudah selesai. Kalian jangan lupa untuk merangkum atau mencatat semua informasi yang ada pada video ini. Dan kalian jangan lupa untuk mengisi absen di e-learning pada matematika semester genap. Dan juga kalian kerjakan tugas yang nanti akan Ibu infokan di grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan lupa disalin, jangan lupa diisi absensi e-learningnya, dan juga jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oke, semangat untuk matematika.